Doa Pentakosta, Minggu 24 Mei 2020, membuka hati bagi Roh Kudus. Selamat malam Bapak, Ibu, Eyang, Kakak, adik, dan teman-teman semua. Malam ini bersama kami, keluarga Bapak Kristianto dari kelompok Rawa Badung. Hari ini, Minggu 24 Mei 2020, kita memasuki hari ketiga dari rangkaian doa Pentakosta. Marilah kita memasuki saat teduh dengan menyanyikan Datanglah ya Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus, nyalakan api cinta kasih-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus, nyalakan api cinta kasih-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus, nyalakan api cinta kasih-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus. Pembacaan Alkitab dari Yohanes pasal 14 ayat 24 sampai ayat 27. Yohanes pasal 14 ayat 24 sampai ayat 27. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Selama murid-murid bersama sang guru, mereka memang telah membangun jalinan cinta kasih. Yesus mengajarkan dan mempraktikkan kehidupan yang benar. Yesus juga memberikan perintah-perintah untuk mereka turuti. Cinta kasih yang tulus bukan hanya terjadi ketika berhadapan, tapi juga saat berjauhan. Ketika Yesus katakan, "Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku." Itu merupakan sikap yang berlawanan dari perkataan Yesus sebelumnya. "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Para murid akan melakukan perintah Tuhan hanya apabila mereka mengasihi Yesus. Jadi sesungguhnya kita tidak perlu mengatakan saya mengasihi Yesus atau sebaliknya saya tidak mengasihi Yesus. Sebab mengasihi atau tidak mengasihi Yesus akan terbukti melalui sikap hidup menuruti atau tidak menuruti perintahnya. Mengasihi Yesus berarti memberlakukan kasih itu nyata dalam kehidupan manusia.
adalah hal yang sulit bagi manusia melakukan perintah Tuhan bila demi kepentingan diri sendiri atau demi kepopuleran pribadi. Mungkin saja ada orang yang melakukan perbuatan baik demi penghargaan atau balasan. Itu bukanlah bukti mengasihi Yesus. Mengasihi Yesus berarti mengosongkan diri, keberanian menyangkal kejasmanian dirinya. Hanya dengan mengasihi Yesus secara benar dan tulus, maka para murid dimampukan menuruti perintah Allah. Banyak risiko yang harus dihadapi oleh para murid dalam mewujudkan perintahnya. Ada tantangan atau cobaan baik dari luar maupun dari diri sendiri. Perintah Tuhan Yesus tidak dapat dilakukan dengan sembarangan, menggunakan waktu jika sempat, tetapi dituntut ketaatan dan konsisten. Agar para murid berdaya memberlakukan perintah Tuhan Yesus, maka murid-murid akan disertai penolong, yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran itu akan diberikan oleh Allah Bapa. Tuhan memberikan roh kebenaran, maka murid juga harus hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu bertentangan dengan keinginan dunia atau kehendak manusia. Sebab bagi Yohanes, dunia ini jahat adanya. Yesus berjanji memberikan penolong agar para murid dapat melanjutkan perintah dan pelayanan. Roh kebenaran yang akan diutus Tuhan itu disebut penghibur, Roh Kudus. Roh Kudus tidak memaksakan diri untuk memasuki hati manusia, tetapi Roh Kudus masuk ke dalam orang yang membuka hatinya untuk menerimanya. Orang yang menerima Roh Kudus dalam hatinya berarti menerima Roh Kudus untuk melakukan perannya dalam kehidupan orang itu. Peran Roh Kudus adalah A. Mengajarkan segala sesuatu. Ia akan mengajar dan mengingatkan kita dalam seluruh tindak tanduk kita. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan semua perkataan Tuhan Yesus kepada murid yang dihinggapi Roh Kudus. Dalam kuasa Roh Kudus, murid-murid akan diajar dalam bertindak sehingga tindakannya tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Roh Kudus akan mengajar para murid untuk makin memahami akan kebenaran. B. Mengingatkan semua perkataan Yesus. Roh Kudus akan mengingatkan setiap perintah Tuhan Yesus yang telah mereka dengar. Sebagai seorang manusia, di dalam diri para murid sangat mungkin timbul pemberontakan atau perlawanan dengan perbuatan yang tidak Allah kehendaki. Tetapi juga dalam diri manusia selalu ada kehendak melakukan apa yang Allah kehendaki. Dalam kehidupan ini, kadang kita memohon pada Tuhan agar diberikan kehidupan yang dipenuhi damai sejahtera. Padahal ketika Yesus hendak meninggalkan para murid, Ia sudah meninggalkan damai sejahtera itu kepada para murid, termasuk kepada kita sebagai murid-Nya. Yesus katakan, "Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu. Dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Ayat 27. Persoalannya bukan karena Yesus tidak memberikan damai sejahtera, tetapi karena kita tidak membuka hati agar Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Jika kita membuka hati dan menerima Roh Kudus berperan dalam hidup kita, percayalah, maka kita akan selalu merasakan damai sejahtera yang telah Yesus berikan kepada kita. Amin. Malam ini
kita hendak bersama-sama berdoa untuk warga sakit, para lansia, proses belajar mengajar. Kita awali dengan menaikkan doa Bapa kami dalam nyanyian bersama berikut. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu untuk hari yang baik yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan karena telah melindungi kami sepanjang hari. Ampunilah kami atas kesalahan yang kami lakukan. Kami berterima kasih karena Tuhan telah mencintai kami bahkan ketika kami menjauh darimu. Tolong kami untuk selalu memilih jalan-Mu Tuhan, karena itu selalu yang terbaik. Kami berdoa untuk semua orang yang tidak mengenal-Mu, agar mereka juga memahami kasih-Mu untuk mereka. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan yang baik, kami hendak berdoa bagi warga gereja kami yang saat ini sedang mengalami sakit. Peganglah dan peluklah mereka dalam kasih-Mu yang memberi kehangatan dan harapan. Sembuhkanlah mereka lewat perawatan yang mereka terima. Berilah mereka kesabaran, kekuatan, serta hati yang gembira menjalani proses perawatan dan pemulihan. Kami percaya kasih Tuhan bekerja menurut waktu yang indah. Berkatilah para dokter, staf rumah sakit, dan para perawat, sebab merekalah tanda pembawa kesembuhan dari Tuhan yang dapat kami lihat. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, Sang Pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas tahun-tahun kehidupan yang Tuhan berikan kepada warga gereja kami yang telah sepuh.
Kami berterima kasih kepada Tuhan karena menghadirkan mereka di antara kami sebagai sumber inspirasi, sebagai teladan, dan sebagai tanda kesetiaan Tuhan memelihara umat yang Engkau kasihi, bahkan sampai masa tuanya. Kami mendoakan mereka agar hati yang gembira mengisi hari-hari mereka bersama dengan keluarga. Jagalah mereka ya Tuhan, agar tetap kuat dalam tubuh, pikiran, jiwa, dan roh. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan sumber segala hikmat. Di masa pandemik ini kami tak dapat menjalani proses belajar mengajar seperti biasa. Akan tetapi kami tetap berusaha menjalaninya dengan kemampuan yang kami miliki, karena kami percaya pendidikan adalah jalan kami untuk bertumbuh dewasa dan berhikmat. Karena itu kami berdoa, kiranya Roh-Mu yang kudus berkenan hadir dalam diri para guru dan murid, agar mereka tetap dapat menemukan jalan kreatif untuk terus belajar dan mengajar. Tolonglah kami untuk turut mendukung upaya tersebut dengan hati yang sabar dan gembira. Bimbinglah kami di jalan yang Kristus telah teladankan, agar kami turut mengubah dunia menjadi lebih baik lagi untuk kemuliaan Tuhan lewat pendidikan dan lewat proses belajar mengajar yang kami jalani saat ini. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, berkatilah keluarga kami, berkatilah sahabat, teman-teman kami, dan tetangga-tetangga kami. Terima kasih atas rumah kami dan tempat untuk tidur serta makanan yang merupakan berkat Tuhan. Kiranya malam ini kami dapat beristirahat dengan baik karena kami percaya Tuhan melindungi kami. Ajarlah kami untuk selalu percaya padamu dan semakin mengasihimu. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. 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 Tuhan, dengarlah doa kami.
Amin. Kiranya Allah, sumber pengharapan, memenuhi kita semua dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan menjaga kita semua.